Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Lab School Cirende, ketemu lagi dengan saya Ibu Erna. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang materi kimia. Sebelumnya, kalian sehat kan? Jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar rumah dan sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, sebelumnya kita ingat bahwa kita sudah belajar tentang teori atom. Nah, atom itu kan memiliki berbagai macam jumlah elektron. Ada yang elektronnya 1, ada yang elektronnya 5, ada yang 10, ada yang 100, berbagai macam. Nah, bagaimana sih cara kita agar kita bisa mengetahui profil dari setiap atom itu? Caranya dengan kita mempelajari konfigurasi elektron ini. Jadi nanti kalau kita sudah mengetahui konfigurasi elektronnya, kita bisa tahu sifat dari atom tersebut. Nah, kalau atom itu sudah bergabung, mereka kan akan membentuk senyawa. Jadi kalau kita sudah tahu sifat atomnya, kita bisa tahu sifat dari senyawanya. Kalau kita sudah tahu sifat dari senyawanya, maka kita akan bisa menggunakannya. Nah, misalkan gini, senyawa itu licin, nah itu bisa kita gunakan sebagai sabun. Misalkan dia bisa mengangkat lemak, berarti dia bisa kita gunakan sebagai deterjen, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya agar kita bisa mengkonfigurasikan elektron, kita harus memenuhi 3 aturan dasar, yaitu yang pertama adalah asas Aufbau, dan yang kedua kaidah Hund, dan yang ketiga larangan Pauli. Untuk lebih lanjut, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas mulai dari aturan yang pertama. Aturan yang pertama yaitu asas Aufbau. Nah, kita tahu bahwa ternyata dalam orbital elektron itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Nah, asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, dari sini Aufbau sudah membuat alurnya. Nah, untuk 1 sampai 7 ini adalah kulit ya. Kemudian setiap kulit itu memiliki subkulit. Nah, ini S, SP, SPD dan F ini adalah subkulitnya seperti itu. Nah, di sini sudah dibuatkan alur. Nah, misalkan gini, yang pertama itu masuknya ke 1S. Kemudian ke 2S, dilanjutkan ke 2P, lalu 3S, lalu 3P, 4S, dan seterusnya. Seperti itu mengikuti alur yang sudah ada di tanda panah ini. Seperti itu. Nah, untuk subkulit S, itu bisa diisi maksimal 2 elektron. Kemudian untuk subkulit P, itu maksimal diisi 6 elektron, subkulit D 10 elektron, dan subkulit F 14 elektron. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan seperti ini. Ada atom A yang memiliki 19 elektron. Bagaimanakah cara kita mengkonfigurasikannya? Nah, sesuai dengan asas Aufbau, kita harus mengikuti alur seperti ini. Berarti kalau ada 19 elektron, yang pertama kita tuliskan adalah 1S. S isinya 2. Kemudian dilanjutkan ke 2S, 2. Kemudian lanjut lagi ke 2P, 6. Nah, kita hitung dulu. Di sini sudah ada 2 tambah 2 tambah 6. Berarti di sini baru ada 10 elektron. Padahal di sini ada 19. Berarti kita lanjutkan lagi ya. Setelah 2P, kita masuk ke 3S. 3S isinya 2. Kemudian setelah 3S, kita masuk ke 3P. 3P. Nah, P ini maksimal kan isinya 6. Namun kita hitung dulu, di sini sudah ada berapa? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Di sini ada 12. Di sini ada 12 ya. Berarti kurang 7. Berarti di sini masih bisa kita isi 6 maksimal. Kemudian setelah 3P kita masuk ke 4S. Nah, karena S ini maksimal isinya 2, namun di sini tersisanya hanya 1, berarti kita di sini diisi 1. Seperti itu. Jadi, yang ada di atas ini adalah jumlah elektronnya. Ketika dijumlahkan harus sama dengan jumlah elektron pada atom tersebut.
Seperti itu adalah asas Aufbau. Aturan yang kedua yaitu kaidah Hund. Nah, Hund menyatakan bahwa pada pengisian orbital dalam satu subkulit, elektron mula-mula akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan arah spin yang sama, lalu kemudian berpasangan. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa ada 4 jenis subkulit. Subkulit S, P, D, dan F. Nah, masing-masing subkulit ini memiliki jumlah orbital yang berbeda. Untuk subkulit S itu memiliki 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital, dan F 7 orbital. Nah, orbital ini kita bisa gambarkan dengan kotak-kotak seperti ini ya. 1 kotak, 3 kotak, 5 kotak, dan 7 kotak. Nah, bagaimana kita untuk memahami aturan Hund ini? Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, misalkan gini. Kita punya atom B yang memiliki 9 elektron. Bagaimana cara kita untuk mengisi orbitalnya? Nah, yang pertama kita harus mengkonfigurasikannya sesuai dengan asas Aufbau tadi. Jika di sini ada 9 elektronnya, maka konfigurasinya sudah saya tulis ya, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p5. Nah, cara untuk mengisi orbitalnya yang pertama adalah di sini S. S berarti ada 1 orbital. Kita gambarkan dulu 1 kotak di bawahnya. Kemudian 2S. Ini juga 1 orbital. Kita gambarkan. Lalu 2P. Nah, P di sini isinya ada 3 orbital. Kita gambarkan di bawahnya 3 orbital. Lalu kita isi per subkulitnya. Di sini S isinya ada 2 elektron. Nah, berarti kita gambarkan dulu 1 elektron spin ke atas, lalu kemudian yang satunya ke arah bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk 2s2 itu sama ya. Jadi di sini elektronnya isinya 2, berarti kita gambarkan 1 spin ke arah atas dan yang satunya ke bawah. Nah, untuk selanjutnya yang 2p5, nah ini di sini diperhatikan. P ini isinya ada 5 elektron. Bagaimana cara mengisinya? Sesuai dengan kaidah Hund tadi ya, diisi dengan arah spin yang sama terlebih dahulu dan sendiri-sendiri. Jadi kita isi per kotaknya sendiri-sendiri dulu dengan arah spin ke atas semua. Berarti 1, 2, 3, baru kemudian dilengkapi berpasangan 4, 5. Seperti itu cara mengisinya sesuai dengan kaidah Hund. Bagaimana, sudah paham ya? Oke, agar kita lebih paham tentang aturan Hund ini, ayo kita kerjakan latihan soalnya. Nah, misalkan kita memiliki atom yang memiliki jumlah elektron 9. Sesuai dengan asas Aufbau tadi, kita harus mengkonfigurasikannya terlebih dahulu. Nah, kalau atom B ini memiliki elektron 9, berarti untuk konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p5. Nah, bagaimana cara kita untuk mengisi orbitalnya? Nah, kita isi per subkulitnya terlebih dahulu. Subkulit S isinya tadi 1 kotak ya, 1 orbital, kita gambarkan dulu di bawahnya. 1. Kemudian untuk 2s2S itu juga 1 orbital. Kemudian 2p5P ini isinya 3 orbital. Kita gambarkan dulu 3 orbital. Kemudian kita isikan elektronnya sesuai dengan yang ada di subkulitnya. 1s2 ini isinya ada 2 elektron. Berarti kita gambarkan satu persatu dulu. 1 ke arah atas, kemudian yang satunya ke arah bawah. Seperti ini, berpasangan. Kemudian 2s2 isinya S ini maksimal, yaitu 2 elektron ya. Berarti kita isikan juga 1 spin ke arah atas, kemudian berpasangannya ke arah bawah. Nah, perhatikan, untuk yang 2p5 isinya di sini ada 5 elektron. Nah, sesuai dengan kaidah Hund bahwa harus diisi secara sendiri-sendiri terlebih dahulu dengan arah spin yang sama.
baru kemudian berpasangan. Berarti kita isi sendiri-sendiri dulu dengan arah spin ke atas. 1, 2, 3, baru kemudian berpasangan. 4, 5. Nah, seperti itu cara mengisi orbital sesuai dengan kaidah Hund. Gimana? Sudah paham kan? Kalau sudah, kita masuk ke aturan selanjutnya, yaitu larangan Pauli. Untuk aturan yang ketiga, yaitu larangan Pauli. Nah, di sini Pauli menyatakan bahwa dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, apa sih bilangan kuantum itu? Kalau untuk bilangan kuantum kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa kalian bisa belajar melalui UKBM yang sudah diupload di e-learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.